Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri dengan NIM 120075151. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah kelas 1A. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Dalam materi ini saya akan menyampaikan 3 poin penting. Yang pertama, pengertian warga negara. Yang kedua, pengertian hak dan kewajiban. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, untuk poin yang pertama yaitu pengertian warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Kata lain dari bangsa lain seperti peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada NKRI. Baiklah, poin yang kedua yaitu pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak ini juga bisa dipahami sebagai HAM. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian kewajiban adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia ini, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Saya juga akan menjelaskan perkembangan HAM di Indonesia. Tahun 1945 hingga 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasan pendirian partai-partai politik. Dari tahun 1959 hingga 1966, terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Dari tahun 1966 hingga 1970, muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Dari tahun 1970 hingga 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadilah penolakan terhadap HAM. Tahun 1980, pemerintah membentuk Komnas HAM. Dan dari tahun 1998 hingga sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadilah perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam poin ketiga ini, saya akan menyampaikan hak-hak kita sebagai warga negara dan juga kewajiban kita sebagai warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A sampai 28J menyebutkan bahwa ada 6 hak-hak kita sebagai warga negara. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi, yaitu hak bebas berpendapat, bebas beragama, dan bebas bergerak. Yang kedua yaitu hak asasi ekonomi, yaitu hak memilih, manfaat, membeli, dan menjual. Yang ketiga yaitu hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu hak mendapatkan pendidikan dan juga hak mengembangkan kebudayaan. Yang keempat yaitu hak asasi prosedural, yaitu hak mendapatkan keadilan, peradilan, dan perlindungan. Yang kelima yaitu hak asasi politik, yaitu hak memilih, dipilih, dan berorganisasi. Dan yang terakhir yaitu hak asasi dalam perlakuan yang sama, yaitu hak hukum dan pemerintahan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.